Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu mematuhi protokol kesehatan untuk memutus persebaran COVID-19. Oke, tadi kalian sudah menyimak video tentang pidato ya. Nah, sekarang giliran Bapak ya yang akan menjelaskan tentang apa itu pidato dan bagaimana pidato itu disampaikan, lalu apa saja struktur pidato dan apa saja isi dari pidato itu sendiri. Sehingga setelah pelajaran kali ini, nanti kalian diharapkan bisa menyusun sebuah teks pidato dan bisa menyampaikan contoh pidato di rumah kalian masing-masing, lalu divideokan ya sebagai tugas akhir nanti. Oke? Maka Bapak meminta kalian untuk menyimak penjelasan dari Bapak tentang pidato pada pelajaran kali ini. Oke? Semangat. Oke, langsung saja ya. Daftar materi pada video kali ini yang pertama adalah pengertian pidato. Nanti kalian akan menyimak pengertian dari pidato itu sendiri itu apa. Yang kedua adalah tujuan dari pidato itu apa sih, adanya pidato. Lalu yang ketiga adalah struktur pidato. Nah, struktur itu bagian-bagian dari pidato itu ada apa saja. Oke. Yang keempat, nanti kalian membuat teks pidato berdasarkan struktur pidato ya, atau kalian menyusun langkah-langkah dalam menyusun pidato itu sebagai tugasnya, sebagai proyek yang akan kalian lakukan setelah pelajaran kali ini. Oke, langsung saja ya. Tadi yang pertama pidato. Ya, apa sih itu pidato? Kalian sudah tahu kan? Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, ini adalah pengertian dari pidato. Pidato itu adalah sebuah komunikasi. Komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan. Gagasan itu ide ya. Atau pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang. Dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Nah, itu namanya pidato. Jadi pidato itu adalah sebuah komunikasi yang akan disampaikan kepada banyak orang. Ya, itu namanya pidato. Nah, orang yang dinamakan yang berpidato itu namanya ya orator. Tadi sudah pernah menjelaskannya ya. Lanjut ya. Nah, sekarang apa sih tujuan dari pidato? Pasti sebuah pidato itu memiliki tujuan. Yang pertama itulah untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Nah, ini adalah ketiga tujuan dari pidato. Ya. Terus saja struktur dalam berpidato. Teks pidato itu memiliki struktur. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, ini adalah struktur dari teks pidato yang akan kalian buat nanti ya. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu adalah ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur, dan ada pengantar topik utama. Jadi dalam pembukaan itu minimal ada 4 komponen ini ya. Contoh pada teks pembukaan.
Nah, misalkan kalian suruh pidato, maka contoh bagian dari pembukaan ini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, guru, dan orang tua siswa yang terhormat, juga teman-teman dan adik-adik kelas saya. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah-Nya dan atas perlindungan pagi ini, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat yang bahagia ini dalam acara perpisahan kelas 6. Nah, ini adalah contoh dari bagian pidato, yaitu pembukaan. Ya, biasanya pembukaan itu berada pada awal kalimat sebelum isi disampaikan. Oke? Nah, pasti kalian bisa ya untuk membuat pembukaannya. Yang kedua adalah isi pidato. Nah, isi pidato itu apa yang disampaikan dalam pidato itu, ya? Misalkan kalian akan berpidato tentang perpisahan sekolah, ya berarti isinya tentang perpisahan sekolah. Atau kalian akan menyampaikan isi pidato tentang menjaga lingkungan bersih, berarti kalian isinya tentang cara ataupun ajakan untuk menjaga lingkungan bersih, ya. Nah, ini adalah contoh tentang isi pidato yang Bapak sesuaikan dengan isi dari pembukaan, ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Saya di sini untuk mewakili teman-teman kelas 6 dan berterima kasih kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk menghadiri acara perpisahan ini. Secara khusus, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para guru yang telah mengajar kami selama sekitar 6 tahun. Tentu saja, para guru yang telah mendidik dan mengembangkan potensi kita selama 6 tahun sering kecewa dengan sikap kami. Namun, para guru tetap sabar dan tanpa lelah melatih kami. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi. Pada kesempatan ini, kami juga meminta maaf jika dalam waktu 6 tahun, banyak dari tindakan kami atau ucapan kami tidak diterima di hati para guru. Maka hari ini kami meminta Bapak dan Ibu guru untuk membuka pintu hati untuk kami sebanyak mungkin. Nah, ini contoh dari isi pidato, ya. Yang ketiga adalah penutup pidato. Contohnya sebagai berikut. Bagian penutup itu memuat kesimpulan dari hal yang disampaikan. Contohnya permintaan maaf dan salam penutup. Sebagai berikut contohnya. Bagaimanapun, hanya itu yang bisa saya katakan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak diterima di hati kepala sekolah, para guru, dan semua yang hadir di aula ini. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh bagian pidato, yaitu penutup yang berisi ucapan terima kasih dan salam penutup, ya. Nah, langkahnya bagaimana untuk menyusun teks pidato? Oke, yang pertama adalah menentukan tema. Tentukan tema atau topik pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, harus ada strukturnya ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Pada dalam pembukaan, kita membuat salam pembuka dan salam penghormatan untuk hadirin. Yang ketiga, menentukan isi pidato, yaitu membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato karya pribadimu. Dan yang keempat adalah menulisnya. Setelah membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan, tulislah pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Nah, ini adalah keempat langkah menyusun teks pidato. Contoh teks pidato kalian bisa baca di file PDF nanti ya. Kesimpulannya,
Pidato adalah komunikasi satu arah berupa ungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Yang kedua, orang yang berpidato dinamakan orator. Yang ketiga, teks pidato terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat, langkah-langkah menyusun teks pidato itu antara lain menentukan tema, membuat daftar pokok, dan menuliskan teks pidato. Oke, terima kasih Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak ada kata-kata untuk kalian. Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat, meski halangan dan rintangan di depan mata. Oke, salam sukses buat kalian semua, meskipun belajarnya di rumah. Bapak harap kalian tetap semangat dan ikuti aturan-aturan dari Bapak ya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, anak sekalian, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bila kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Bapak ya melalui telepon atau lewat WA, ataupun kalian bisa mengirim email pada alamat berikut. Terima kasih. Bapak tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.